satu kali produksi kita maksimalkan untuk 50 adonan sekitar 90 kilo itu bisa untuk semua varian ya. Kalau dirupiahkan total produksi total harga jual itu kisaran hampir 9 atau 10 juta sekali produksi. Dari modal hampir 4 jutaan ya dengan upahnya. Dengan upah ya. Udah sama upah. Udah sama upah. Berarti ada keuntungan 6 juta ya? Ada keuntungan 6 juta. Nah, ini kita pecahin dalam satu wadah. Berapa banyak wadah? Ini sekitar 3 kilo lebih ya? 3 kilo? Iya. Jadi kalau butir berapa teh? Tergantung ya? Iya, tergantung. Ini untuk adonan yang ke 30 nih yang terakhir kita bikin. 30? Iya, kita sehari. Ini kita bikin 30 kilo hari ini. Dari jam berapa teh? Kita mulai dari jam 8, Mas. Jam 8? Iya. Sampai? Paling selesai sekitar jam 4. Sampai kita pulang jam 4. Kita taruh dulu. Sampai Nih. Jadi nggak langsung dimasukin ya? ya kita kan nunggu ini yang ini dulu, Mas. Kita kalau untuk kan pakainya sekitaran berapa ya? Kalau untuk tepung ketannya 200 gram. Kalau untuk tepung ininya sekitar 800. Jadi takarannya 1 kilo untuk satu plastik. Ketan sama tapioka. Ini tepung biasa ya, Bu? Ini tepung tapioka sama tepung ketan, Mas. Ini untuk dikasih kejunya. apa nih? Oh, kejunya. Iya. Keju apa nih teh? Ini keju cheddar, Mas. Sedan. Krap cheddar itu. Kalau pakai keju-keju yang biasa itu? Kurang berasa soalnya. Kita pakai kualitasnya nomor 1 semua. Itu kejunya berapa gram ini ukuran? Ukuran Kira-kira aja. 1100 kita untuk per 5 adonan tuh kita pakai ini. Apa itu teh? Ini Raiko. Reikonya Ukuran 8 gram kita pakai 24 bungkus untuk 5 kilo itu. rasa apa itu? Ayam. 24 bungkus yang ukuran 8 kilo. Yang ukuran 8 gram. Lumayan banyak ya. Kita rasanya kan kita asin. Kalau garam sih enggak? Enggak, kita nggak pakai garam. Oh, hanya ini. Penyedap ini aja kita. Karena asinnya kita udah dapat dari keju juga kan. Berarti tadi ini apa aja teh yang dimasukin semua? Tepung tapioka, tepung ketan, keju sama Raiko. Terakhir kita telur. Iya. Ini telurnya berapa kilo? 3,1 kilogram kayaknya. 3,1 kilogram. Ya sekitar 3 kiloan untuk 5 kilo itu kita 3 kiloan masukin. Nah, ini apa nih teh? Udah ini? Ya. Kita tutup. Oh, udah nih. Dah? Tinggal giling berarti ya? Iya, kita tutup mas ininya. Kalau nggak ditutup kenapa? Takut debu masuk dia kan. Proses penggilingan itu. Muncrat juga Iya. ya. Ini berapa lama nih teh nanti deh? Sampai benar-benar kalis Sekitar ya? 20 menitan mas paling. Tutup nih ya? Iya, kita tutup dulu. Sembari ini berarti ngejain yang ini? Sembari kita nunggu ini, kita ngerjain ini dulu. Ini apa? Oh, ada juga. Biar nggak kering kita tutupin dulu. Sebenarnya dari sisi pengertian wirausaha itu sebagai kita adaptif, inovatif. Sekarang apalagi di era digital ini kita harus punya keterampilan sendiri ya. Jadi yang pertama itu kita yakin bahwa produk yang akan kita ciptakan itu diterima masyarakat. Terus yang kedua kita harus segmentasi pasar. Produk kita itu masuk ke pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah. Terus yang ketiga kita harus meminimalkan investasi. Jadi bagaimana investasi itu jangan keluar di awal, tapi pemasaran dan produk kita belum tahu tes pasarnya seperti apa. Lebih ke sana sih. Dua
dua tahap. Maksudnya minyak dingin dulu. Dari minyak dingin kita langsung ke minyak panas. Berarti ini dingin yang pertama ya? Iya, dinginnya tuh bukan dingin banget. Kita pakai api kecil untuk yang minyak dingin itu. Ini yang pertama, terus pindah ke sampingnya gitu? Iya, ke minyak panas. Tandanya gimana tuh kalau Setelah yang di itu mengembang, baru sampingnya, setelah sampingnya udah udah terakhir berarti? terakhir. Cuma dua aja? Iya, cuma dua aja. Kalau kita langsung ke minyak panas dia nggak bakal ngembang. Biar nggak angin-angin mas. Nanti kalau kita nggak tutupin dia keras kan. Adonannya harus tetap lembek, harus tetap kejaga ininya, talisnya. Dari Sensitif nih adonannya? iya, banget. Kalau kepanasan dia udah aja. Kayak tetangga aku, sensitif banget. Iya, kalau kepanasan kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Raharja sebagai pengelola bisnis Osa Snack. Saya melanjutkan usaha orang tua dimulai di tahun 2019. Kebetulan pemiliknya almarhum Bapak Oktoriza Baswir dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati. Berawal di tahun 2003, Ibu mencoba untuk membuat keju goreng. Saya kebetulan lulusan IPB angkatan 45, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Background saya hampir 10 tahun bekerja di restoran cepat saji, McDonald dan Burger King. Lalu ikut merintis juga ke yang startup, mie gacoan dan kebab. Sebelum fokus di Osa Snack, saya juga mengembangkan Brando Pizzeria, UMKM dari Kota Banda Aceh untuk membuka cabang di Bogor. Kalau untuk sekarang selama 2 tahun terakhir dalam 1 bulan itu bisa hampir 10 atau 12 kali produksinya. Jadi ada setiap 2 minggu itu 5 hari produksi di berbagai varian. Variannya ada keju goreng ulir original, keju goreng pedas, keju goreng stick, berambang keju pedas, dan keripik kentang balado. Sebenarnya kita open sekali ya, orang yang mau reseller atau mau mendistribusikan di area marketnya sendiri, kita sangat open sekali. Dari harga yang ditentukan biasanya kita punya negosiasi harga tersendiri sih. Kalau sebenarnya kita punya kesepakatan di awal itu kalau mau jadi reseller minimal 4 kilo pembelian. Itu pada saat itu juga udah bisa jadi reseller. Bisa di IG, bisa komunikasi via DM, ada di @osasnacks itu, atau enggak nanti bisa menghubungi nomor 0856 975 99248 dengan Randi Raharja. Sebenarnya 1 kali produksi kita maksimalkan untuk 50 adonan sekitar 90 kilo itu bisa untuk semua varian ya. Kecuali di keripik kentang balado ini. Kalau keju dan berambang kita maksimalkan bisa di 50 adonan, kisaran 90 sampai 95 kilo per hari. Cuman kita lebih baik meminimalkan resiko, jadi produksi di 35 adonan per harinya dengan hasil produk jadi hampir 70 kilo. Kalau dirupiahkan total produksi total harga jual itu kisaran hampir 9 atau 10 juta sekali produksi. Dari modal berapa? Dari modal hampir 4 jutaan ya dengan upahnya. Dengan upah ya. Udah sama upah itu? Udah sama upah. Berarti ada keuntungan 6 juta ya? Ada keuntungan 6 juta. Kadang kan ada yang berpikir keuntungan tuh harus 100%. Seperti yang tadi diceritakan ya, modal 4 juta, terus biaya jualnya hampir 9 juta. Kadang-kadang dengan kenaikan harga yang sekarang, itu biaya produksi hampir 7 juta, terus harga jual 9 juta. Jadi kisaran segitu. Jadi ada selisih 2 juta ya, kita terima sih, harus kita terima itu dengan kondisi yang sekarang. Rasa-rasa bosen dan jenuh pasti ada ya dalam berusaha, cuman manusiawi. Cuman kita jangan mengecilkan bara semangatnya. Jadi harus mengobarkan bara semangatnya. Jadi jangan sampai kita semangat di awal tapi di tengah-tengah itu menjadi loyo semangat kita gitu kan. Sebagai contoh faktanya, misalnya di awal kita ada kerjasama atau ada pembelian produk jumlah besar,
Tapi di tengah-tengah kita untuk mengirim atau memproduksi gitu kan agak berkurang semangatnya. Janganlah sampai seperti itu. Jadi kita harus menjaga semangat terus-menerus berkobar supaya usaha kita stabil dan maju ya. Yang pemula banyak baca-baca referensi. Sekarang kan banyak ya di Google atau di mana di YouTube, di internet itu banyak ya untuk referensi-referensi untuk para pemula. Ide bisnis harus langsung dilaksanakan untuk para pemula ini. Langsung action, jangan mikirin untung dulu. Yang penting produk kita kejual, diterima masyarakat, terus repeat order, itu makin nyaman lah berjualannya. Kalau lokasi ada di KPP IPB Baranang Siang 4, Jalan Mendut, Blok B nomor 51 Bogor Utara.